Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devalinda Masito dengan NIM B1B1230078. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan manajemen proyek di sektor publik untuk memenuhi UTS mata kuliah manajemen proyek. Saya mengambil masalah keamanan. Masalah keamanan ini, lokasi konstruksi dapat menjadi lingkungan yang berbahaya, kegagalan dalam mengikuti protokol keselamatan yang tepat, dan memberikan pelatihan yang memadai bagi para pekerja dapat menyebabkan kecelakaan dan cedera serius. Hal ini membuat perusahaan konstruksi terekspos pada risiko tanggung jawab. Beberapa masalah keselamatan utama yang dihadapi perusahaan konstruksi meliputi: yang pertama, pelatihan yang tidak memadai untuk pekerja. Pekerja konstruksi perlu dilatih dengan baik tentang cara mengidentifikasi bahaya, menggunakan peralatan dengan aman, mengikuti prosedur keselamatan, dan lain-lain. Pelatihan yang tidak memadai berarti pekerja tidak siap untuk bekerja dengan aman. Yang kedua, ada kesenjangan komunikasi. Hambatan bahasa, kurangnya rambu-rambu, pengarahan keselamatan yang tidak tepat, dan lain-lain dapat menyebabkan kebingungan dan praktik-praktik yang tidak aman di lokasi. Komunikasi yang jelas tentang keselamatan sangat penting. Selanjutnya, yang ketiga, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Tanpa pengawasan dan penegakan kebijakan keselamatan yang tepat, pekerja cenderung mengambil jalan pintas atau melakukan kesalahan yang menyebabkan kecelakaan. Dan yang keempat, perusahaan konstruksi yang gagal memprioritaskan keselamatan membuka diri terhadap denda OSHA, penundaan proyek, tuntutan hukum, dan kerusakan reputasi mereka. Budaya keselamatan yang kuat dan program keselamatan yang kuat sangat penting untuk menghindari cedera dan insiden pada proyek konstruksi. Berinvestasi dalam pelatihan, peralatan, dan pengawasan yang tepat akan sangat membantu dalam meningkatkan keselamatan. Selanjutnya, analisis menggunakan aspek-aspek dalam seleksi proyek. Yang pertama, ada aspek teknis. Keselamatan sangat bergantung pada kesiapan teknis proyek seperti adanya pelatihan pekerja, ketersediaan teknologi keselamatan, dan penerapan prosedur operasional standar atau SOP. Jika pelatihan tidak memadai, pekerja berisiko mengalami kecelakaan. Selain itu, komunikasi yang buruk dan kurangnya pengawasan dapat menyebabkan pelanggaran prosedur keselamatan. Yang kedua, aspek finansial. Investasi dalam keselamatan sangat penting karena kecelakaan dapat menyebabkan biaya tambahan seperti denda, kompensasi pekerja, hingga penundaan proyek. Jika anggaran keselamatan terbatas, risiko kecelakaan akan meningkat yang pada akhirnya bisa merugikan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, ada aspek hukum. Setiap proyek konstruksi harus mematuhi regulasi keselamatan kerja, seperti standar K3 atau OSHA. Ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi hukum, penghentian proyek, atau tuntutan hukum dari pekerja. Oleh karena itu, kontrak proyek harus mengatur dengan jelas tanggung jawab keselamatan dan perusahaan perlu memiliki asuransi untuk menanggulangi risiko kecelakaan. Dan yang keempat, ada aspek lingkungan dan sosial. Keselamatan tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga masyarakat sekitar.
Proyek yang tidak menerapkan langkah-langkah mitigasi dapat menyebabkan kecelakaan yang berbahaya lingkungan dan warga setempat. Budaya keselamatan kerja yang kuat harus diterapkan agar semua pekerja memahami pentingnya keselamatan dan mematuhi aturan. Selanjutnya, ini pendapat pribadi saya mengenai solusi atau langkah perbaikan yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu meningkatkan pelatihan dan kesadaran. Pekerja harus mendapatkan pelatihan yang rutin tentang keselamatan, penggunaan APD, dan prosedur darurat. Dan komunikasi juga harus jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, pengawasan dan akuntabilitas. Inspeksi rutin, sanksi terhadap pelanggaran, dan tanggung jawab manajemen diperlukan juga agar keselamatan tetap terjaga. Yang ketiga, investasi dalam teknologi dan peralatan. Penggunaan teknologi keselamatan, pemeriksaan alat sebelum digunakan, serta penyediaan APD berkualitas sangat penting. Dan yang keempat, yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan harus mematuhi standar K3, memiliki asuransi kecelakaan kerja, serta menerapkan manajemen risiko untuk mencegah insiden. Keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama dari suatu proyek dengan pelatihan, pengawasan, investasi dalam teknologi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Risiko kecelakaan dapat diminimalisirkan. Nyawa pekerja lebih penting berharga daripada keuntungan proyek. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.